Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan sahabat muda, saya diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu untuk memaparkan beberapa gagasan saya. Sebetulnya gagasan ini tidak muncul dari saya sendiri, melainkan dari Edukasi Tulung Agung yang pada tanggal 22 April meminta untuk melakukan live streaming melalui Instagramnya. Nah, karena saya sudah menyiapkan beberapa pokok pikiran saya ingin membagikannya kepada Bapak, Ibu, dan sahabat muda semua. Tema perbincangan kami pada malam itu adalah bagaimana bisa produktif menulis di tengah pandemi. Apakah itu mungkin? Dan apa sih manfaatnya kita produktif menulis pada masa pandemi? Untuk memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari aja sudah semakin sulit, apalagi untuk produktif menulis. Dan menulis itu bukan sesuatu yang bisa langsung dengan mudah dijual atau menghasilkan uang. Nah, saya ingin memulainya dengan mengajak Bapak, Ibu, dan sahabat muda untuk melihat kondisi saat ini. Jujur saja, secara umum pandemi ini memberikan banyak paksaan ya, perubahan-perubahan perilaku dan aktivitas kepada kita semua tanpa kecuali. Mulai dari balita yang biasanya bisa jalan-jalan ke taman kota, kemudian kehilangan kesempatan itu untuk waktu yang entah sampai kapan, sampai ke nenek-nenek, kakek-kakek yang biasanya mungkin masih menikmati jalan pagi, kemudian berkumpul dengan komunitas manula, dan akhirnya harus mengurungkan kebiasaan itu untuk tempo yang entah sampai kapan. Tetapi perubahan perilaku ini coba kita lihat apa yang sebetulnya terjadi pada kita. Yang pertama, pengelolaan waktu kita menjadi berubah. Yang dulu mungkin tertib, mungkin sekarang menjadi rada amburadul dan harus membuat perubahan waktu, penjadwalan yang kita sesuaikan. Karena kalau dulu pada jam-jam tertentu anak-anak ada di sekolah sehingga kita bisa fokus untuk bekerja. Nah, sekarang 24 jam anak-anak bersama dengan kita dan lain sebagainya. Intinya yang pertama bahwa kita harus membuat manajemen waktu yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita mengalami sendiri ada kebiasaan-kebiasaan untuk hidup bersih, sehat, dan bertanggung jawab ini menjadi jauh lebih aktual gitu ya. Kalau dulu mungkin mencuci tangan pakai sabun itu pada saat-saat tertentu, sekarang ditambah intensitasnya. Baru datang dari bepergian harus cuci tangan, kemudian memegang sesuatu yang dari luar juga harus cuci tangan, dan lain sebagainya. Jadi kehidupan kita menjadi jauh lebih bersih, kehidupan kita jauh menjadi lebih sehat, dan kehidupan kita jauh lebih bertanggung jawab. Minimal bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tetapi sesungguhnya ketika kita menjaga diri kita sendiri, maka imbasnya juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul begitu ya Bapak, Ibu, dan sahabat muda? Nah, yang ketiga, perubahan pada jenis aktivitas. Jadi, kalau dulu tidak sempat melakukan olahraga, memasak bersama, bermain, membaca, dan menulis, atau kegiatan-kegiatan yang lain, sebetulnya pada masa pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan yang tidak pernah kita lakukan bisa kita lakukan. Dan bukan hanya itu, kebiasaan dan kegiatan yang semula kita lakukan sebelum pandemi bisa jadi saat ini sama sekali tidak bisa kita lakukan. Maka sifatnya substitut. Ya, jadi substitusi perubahan-perubahan kegiatan ini. Nah, yang keempat, kita tanpa kita sadari masuk di dalam revolusi peradaban 4.0. Jadi di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kalau dulu pembelajaran secara online mungkin hanya dilakukan di sekolah-sekolah
perkotaan yang memiliki fasilitas, bukan hanya sekolahnya yang memiliki fasilitas, tetapi siswa-siswanya juga mudah untuk mendapatkan fasilitas itu. Nah, sekarang semuanya menjadi semi wajib, harus berusaha supaya fasilitas itu bisa diakses, dan kemudian layanan melalui fasilitas itu juga bisa diakses. Tanpa kecuali bekerja juga menjadi online, diskusi juga menjadi online, bahkan festival pun menjadi online. Kondisi berikutnya saat ini jelas banjir informasi dan hoax, sehingga bagi kita yang tidak siap itu akan menimbulkan keresahan, kepanikan yang berdampak secara psikososial dan imunitas. Nah, makanya kita menjadi dituntut untuk lebih pandai memilah, memilih, dan kemudian menerapkan. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah dengan mengikuti komunitas-komunitas yang sehat secara online, dan kita tahu komunitas-komunitas yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu di WA, di grup WA, ataupun grup-grup yang lain. Kemudian kondisi saat ini juga kita melihat dampak psikososial dan ekonomi yang menimbulkan permasalahan baru. Jadi contohnya ada kelompok masyarakat yang merasa enggan untuk mengikuti aturan social distancing, physical distancing, ya karena memang permasalahan-permasalahan baru yang menjadi dampak psikososial dan ekonomi ini. Nah, dan ini jika tidak kita tuntaskan secara bersama-sama, kita carikan solusi secara bersama-sama, maka ketika pasca pandemi akan menjadi permasalahan baru. Nah, kondisi berikutnya adalah ternyata pada saat pandemi ini justru tingkat kepedulian kita menunjukkan angka yang semakin meningkat. Dengan cara-cara sederhana, membantu tetangga yang terpapar, kemudian juga memberikan sodakoh apa adanya, meskipun hanya sedikit tetapi dilakukan secara rutin, itu bisa kita lihat ada di sekitar kita. Luar biasa sekali. Dan yang terakhir kita melihat dari sisi UMKM dan ekonomi, tampak produk-produk adaptif dan kreatif yang juga semakin muncul. Jadi produk-produk yang memang dibutuhkan di masa pandemi ini, seperti masker, kemudian jamu, dan lain sebagainya. Memang tidak semua orang memberikan respon yang sama terhadap kondisi perubahan yang sangat mendadak ini, teman-teman. Ada yang secara sporadis memunculkan kecemasan, kepanikan, yang itu ketika di blow up di media sosial, bukan fakta dan datanya, tetapi ungkapan kecemasan dan kepanikan itu juga akan mempengaruhi orang yang membaca. Jadi sebetulnya yang membuat orang lain cemas dan panik bukan data dan fakta itu, melainkan kata-kata kecemasan. Oke ya teman-teman. Kemudian bagaimana yang lain juga merespon? Ada yang merespon dengan penuh tanggung jawab, yaitu dengan melakukan dukungan sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya tetap stay at home, kemudian ketika keluar menggunakan masker, menyediakan air dan sabun untuk cuci tangan publik, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang juga sikap-sikap bertanggung jawab ini juga direspon dengan negatif oleh teman-teman yang lain. Tidak mengapa, yang penting kita melakukan dukungan sesuai dengan protokol kesehatan. Ada juga yang merespon dengan semakin menjaga stamina, yaitu dengan berolahraga, makan minum bergizi, menghindari junk food, kemudian juga berpikir secara positif. Nah, apa respon yang sudah teman-teman berikan terhadap kondisi saat ini? Silakan juga berbagi. Nah, kalau ada yang mengatakan kita harus sabar, kita harus tenang, kita harus berpikir positif.
tentu prakteknya tidak semudah seperti diucapkan itu. Tetapi saya ada saran bagaimana kita bisa mewujudkan kita tenang, kita sabar, dan kita kembali bisa produktif adalah dengan 3 cara berikut. Yang pertama, kita lakukan katarsis. Apa sih katarsis itu? Katarsis itu adalah rilis apa saja yang ada di dalam perasaan kita. Jadi seperti detoksifikasi. Jadi mengeluarkan toksin-toksin mental, toksin-toksin psikologis dari dalam diri kita. Caranya macam-macam. Ada dengan melukis, ada dengan menyanyi, ada dengan menari, ada dengan menulis, dan ada dengan berdoa. Dan katarsis yang paling efektif adalah dengan menulis dan berdoa. Kemudian yang kedua adalah melakukan banyak kebaikan dan berbagi setiap hari. Jadi berbagi itu tidak harus uang, tetapi juga bisa berbagi tenaga, bisa uang atau benda, makanan, masker, kemudian berbagi ilmu, berbagi doa, dan banyak sekali yang bisa kita bagikan. Niatkan sebagai sodakoh, karena bagi kita umat muslim sudah jelas sodakoh itu memiliki manfaat yang berlipat-lipat. Saya tidak perlu uraikan di sini. Kemudian yang ketiga, setiap hari sempatkan untuk menulis, melakukan katarsis itu tadi. Apa sih yang ditulis? Boleh curhatan, misalnya hal-hal yang kita rasakan secara negatif, oke, silahkan dituliskan. Ketika kita bisa menulis satu pengalaman negatif, coba tuliskan lebih dari 3 hal yang kita syukuri setiap hari. Begitu selanjutnya kita lakukan. Selain itu, bangun harapan, yaitu dengan menuliskan apa sih yang akan saya lakukan besok lusa, dan seterusnya. Ini akan membantu membangun energi positif otak bawah sadar kita. Dan otak bawah sadar kita inilah yang akan mengendalikan seluruh pikiran sadar kita dan aktivitas fisik kita. Menulis di masa pandemi ini justru manfaatnya sangat banyak sekali. Sebagai sarana katarsis, yaitu sarana kita melakukan detoksifikasi. Artinya racun-racun mental, racun-racun psikis yang kita rasakan karena perubahan-perubahan yang mendadak itu bisa kita keluarkan melalui tulisan. Yang kedua, bahwa katarsis itu dengan cara menulis merupakan bagian dari writing for healing atau menulis untuk penyembuhan, membantu setiap pribadi untuk menyembuhkan duka atau luka psikis yang disebabkan oleh pengaruh energi negatif. Energi negatif apa? Ya tadi, perubahan-perubahan mendadak yang sama sekali tidak kita inginkan. Dan setelah menyembuhkan luka dan duka, kita tutup dengan energi positif untuk membangkitkan manfaat seluruh potensi positif yang Allah sudah berikan kepada kita. Teman-teman percayakan bahwa kita lahir dengan banyak sekali potensi-potensi positif yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa survive, untuk kita menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk kita bisa menjaga bumi ini, dan untuk kita bisa menjaga kehidupan ini. Nah, menulis di masa pandemi juga merupakan writing for happiness. Setelah kita tadi menghealing diri kita sendiri, kita menghadirkan energi positif atau yang disebut dengan happiness, yaitu menulis untuk menghadirkan kebahagiaan. Karena di dalam setiap konflik yang kita bangun di dalam tulisan itu, kita selalu berharap endingnya happiness. Nah, menulis itu bisa menghadirkan kesenangan, bisa menghadirkan cinta, bisa menghadirkan kepuasan, kenikmatan, dan kegembiraan yang intens.
Karena saat ini teman-teman, tidak ada yang bisa menjamin diri kita kecuali kita sendiri. Maka kita harus tetap stay healthy dan stay happy. Maka menulislah. Mau menulis apa di masa pandemi ini? Paling hanya curhatan. Tidak masalah teman-teman. Mau menulis curhatan yang saya bilang tadi ini merupakan proses katarsis. Ya udah, kita lakukan saja. Bahkan curhatan bisa kita kemas sedemikian menarik menjadi sebuah cerita pendek, menjadi sebuah puisi, menjadi sebuah lirik lagu, menjadi sebuah skenario dan lain sebagainya. Itu sebetulnya berawal dari curhatan kita. Nah, dengan masa pandemi ini sebetulnya ide itu sangat meluber sekali teman-teman. Jadi kita sudah tidak perlu lagi untuk mencari ide. Karena pada prinsipnya sebuah tulisan itu harus ada masalah, dan di masa pandemi ini masalah berlimpah sekali teman-teman. Dan prinsip di dalam menulis itu harus ada kegalauan. Kegalauan penulisnya, kegalauan orang-orang yang menginspirasi tulisannya, dan mungkin kegalauan stakeholder, kegalauan siapa saja yang bisa kita capture untuk menjadi ide kita di dalam penulisan itu. Di samping itu, prinsip dari sebuah tulisan itu ada pertempuran pikiran, ada pertempuran perasaan di antara para tokoh-tokoh yang kita munculkan di dalam tulisan itu. Kalau ini ceritanya, tulisannya tentang fiksi. Kalau tidak, ya pertempuran pikiran, pertempuran perasaan, atau kegalauan dari penulisnya kita sendiri jika itu memang isi, katakanlah seperti itu. Justru ketika tidak ada unsur masalah, tidak ada konflik, tidak ada kegalauan, tidak ada pertempuran pikiran dan perasaan, maka apa yang kita tuliskan akan menjadi hambar, akan seperti sayur tanpa garam. Jadi memang sudah seharusnya kita menghadirkan konflik. Nah, di pandemi ini konflik, masalah itu sudah dihadirkan oleh alam, oleh Allah, oleh Tuhan ya. Oke. Dan kemudian ada pendapat juga kalau begitu kita mengeksploitasi penderitaan orang lain ya. Enggak juga, tergantung niat kita teman-teman gitu. Jadi saya lebih suka mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ketika menulis ini selain sebagai proses katarsis adalah mengeksplorasi peristiwa dan segala dampak, supaya apa? Suatu saat nanti apa yang kita tuliskan ini bisa menjadi jejak sejarah. Begitu ya teman-teman. Kan naskah saya ingin diterbitkan Bunda. Bagus kalau punya niatan seperti itu. Artinya kita harus menggarap dan fokus bahwa tulisan yang akan kita buat ini bukan hanya sebagai proses katarsis, bukan hanya sekedar sebagai writing for healing, untuk menghealing kita, kemudian untuk menghadirkan kebahagiaan kita, tetapi sudah memasuki jenjang berikutnya, yaitu writing for success and writing for greatness. Oke, jadi itu justru lebih baik, berarti teman-teman serius ingin menuliskan sebuah naskah dalam bentuk apapun, fiksi maupun non-fiksi, yang outputnya untuk diterbitkan. Nah, sekilas aja saya berbicara tentang penerbitan. Jadi beragam penerbitan yang bisa teman-teman akses, mulai dari penerbit mayor, penerbit indie, atau penerbit SWA. Penerbit SWA itu yaitu melalui platform blog yang banyak sekali ada secara online ya. Nah, kalau kita berbicara tentang penerbit mayor, tentu saja tidak semudah dua penerbitan lainnya, penerbit indie dan penerbit SWA. Kalau penerbit SWA suka-suka kita, kalau penerbit indie ya memang membutuhkan biaya untuk proses duplikasi dari karya kita. Jadi kalau penerbit mayor, kita ingin menembus penerbit mayor, coba kenali apa saja kualifikasinya.
Ini adalah sedikit gambaran perbandingan antara penerbit mayor dengan penerbit indie atau SWA. Jadi kalau saya sendiri lebih cenderung saya menggunakan penerbit indie, meskipun ada alasan-alasan yang memudahkan saya untuk melakukan penerbitan itu. Pada prinsipnya menerbitkan secara indie itu menempatkan kita tidak hanya sebagai seorang penulis tetapi juga sebagai entrepreneur. Baik teman-teman, kalau begitu memang dari awal kita harus menentukan tujuan kita. Mengapa, atau alasan kita ya, bukan tujuan, alasan kita mengapa produktif menulis di masa pandemi ini. Nah, mungkin awalnya saya ingin menulis untuk healing deh gitu, atau setelah healing sudah kita jalani untuk happiness, karena kita mungkin sudah merasakan nikmatnya proses detoksifikasi yang orang lain tidak tahu nih, tetapi yang mengetahui hanya diri kita sendiri. Nah, kemudian setelah merasakan, oh ternyata aku menemukan kegembiraan nih dengan menulis ini. Mungkin aku ingin berbagi kegembiraan ini dengan orang lain, maka mulailah kita berpikir untuk diterbitkan dengan tujuan supaya orang lain juga bisa membaca ide-ide kita, gagasan-gagasan kita. Dan yang terakhir mungkin untuk greatness atau lebih ke mengubah orang lain supaya memahami dan bahkan melakukan apa yang kita tuliskan. Tinggal kita yang menentukan teman-teman. Jadi banyak alasan, setidaknya ada 4 alasan untuk kita produktif di tengah pandemi ini. Begitu juga kalau teman-teman sudah pada masuk pada etapa for success and for greatness, dan kemudian teman-teman memutuskan untuk menerbitkan naskah ini, ada 4 pilihan. Jadi bisa dirilis melalui media arus utama, cukup apa ya istilahnya, cukup membantu kita di masa pandemi ini kalau misalnya dimuat dan kemudian mendapatkan honor gitu kan, atau diterbitkan ke penerbit mayor, atau diterbitkan secara indie, atau setidaknya diterbitkan melalui blog. Nah, saat ini juga masih banyak sekali lomba-lomba penulisan yang dilakukan secara online yang publikasinya melalui SWA atau blog. Terima kasih Bapak, Ibu, dan sahabat muda telah mengikuti obrolan saya. Dan yang terakhir, saya memberikan ruang kepada Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang ingin mengikuti kelas menulis saya di bulan Ramadan ini. Jadi, kelas menulis saya ini saya buka selama 7 hari, menulis fiksi. Mengapa saya ambil fiksi nanti akan diulas di kelas. Selama 7 hari, mulai dari menggali ide, membuat premis, hingga menyunting naskah kita, sehingga selama 7 hari itu minimal kita mendapatkan satu naskah yang memang cukup berkualitas. Setidaknya kalau Bapak, Ibu, dan sahabat muda ingin publikasikan, cukup bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada beberapa tahap selama bulan Ramadan. Ini saya sampaikan ada 3 kelas, ada batch 1, batch 2, batch 3, dan kita berharap ada minimal 6 batch selama bulan Ramadan. Terima kasih telah bersama dengan saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.